Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kalian ibu harap berdiri semua yuk. Kamu juga berdiri ya. Ya, posisinya seperti apa? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, banyak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah itu kita baca
kalian belajar apa enggak? Belajar. Belajar. Berarti peralatan sekolahnya sudah dipersiapkan semua? Ya. Tidak ada yang ketinggalan pulpen? Ada. Tidak ada yang ketinggalan buku? Ada. Ada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Tentang apa, Nak? Ekosistem. Tentang ekosistem. Tentang pengertian ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harapkan kalian bisa mengerti apa itu ekosistem, pengertiannya, ekosistem dibagi menjadi berapa saja, ekosistem menjadi abiotik dan Biotik. Dan Ibu juga harap kalian bisa memberikan contoh ekosistem alami dan buatan di lingkungan sekitar. Coba sekarang silakan dikeluarkan buku dan kotak pensil. Ekosistem. Siapa sih yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan abiotik. Kalau abiotik kemarin apa? Makhluk yang mati. Abiotik itu seperti batu, air, matahari. Kursi itu dari pohon. Pohon itu makhluk hidup apa bukan? Hidup. Seperti air, batu, pasir, semen, apa? Keramik. Iya. Nah, contoh ekosistem itu juga ada sawah, kolam, hutan, kebun, laut, taman sekolah. Itu ekosistem apa bukan? Ya, ekosistem juga. Nah, ekosistem itu juga dibagi menjadi 3. Ada produsen, konsumen, dan
Nah, contohnya untuk contoh yang berikut ini. Contoh yang abiotik ini ada batu, air, udara, pasir, dan masih banyak lagi. Kalau yang biotik ini tadi apa? Pohon. Iya, bunga. Banyak sekali. Hah? Iya, buah. Pohon, bunga, terus di hutan itu juga ya banyak sekali abiotiknya. Kerbau itu juga yang hidup, pokoknya semua yang hidup itu termasuk biotik. Nah, ada tadi kan kata ibu ada yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Ada yang membantu ibu? Sini dah. Bantukan kali ibu. menjadi beras. Bisa menjadi beras. Beras dimakan oleh siapa? Manusia. Dimakan oleh kita. Padinya dimakan oleh burung. Rumputnya dimakan oleh sapi, tikus, kerbau. Nah, kalau konsumen ini yang apa dia? Konsumen ini apa? Makhluk hidup yang memakan makhluk
makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa Nah, misalnya seperti ini. Ini hewan harimau. Harimau kalau mati dia membusuk. Nah, membusuk dimakan oleh apa? Cacing. Pintar. Kalau ini ayam juga, ayam mati, busuk dia, dimakan oleh apa? Cacing juga, dimakan oleh bakteri juga. Kalau jamur ini pohon. Pohon kan kadang ditebang kan, ada pohon besar ditebang. Nah, kalau dia sudah busuk kayunya, tumbuh jamur. Sekarang silahkan ditulis dulu. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke ibu dulu. Ya, tulis dong. Nggak usah. Tulis. Diam aja. Sudah? Di sini ibu akan menjelaskan sedikit. Setelah nanti ibu jelaskan, kalian akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok berisi 2 orang. Ibu ingin kalian menjelaskan apa itu ekosistem, apa itu ekosistem abiotik, dan biotik itu apa saja. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian, oke? Sebelum itu di sini ibu mau menjelaskan yaitu hubungan antara komponen dari ekosistem. Misalnya nak, kalau tumbuhan itu membutuhkan apa dia? Air. Membutuhkan air, pupuk. Yang butuh tanamnya apa itu? Ditanam. Terus dia butuh sinar matahari apa enggak? Butuh. Tanaman tanpa diberi sinar matahari dia akan apa? Akan mati, akan layu, tidak subur. Nah, kalau untuk hewan itu membutuhkan apa? Makanan. Terus minum. Dia butuh tempat tinggal apa tidak? Butuh. Kalau hubungan ini misalnya tanaman ini dia nggak ditanam di tanah, ditanam di semen, dia hidup apa tidak? Enggak dong. Misalnya kalian menanam pohon jambu, tapi
Terus ekosistem juga dia nggak bakal seimbang kalau diganggu misalnya yang mengganggu ekosistem itu apa nak? Misalnya ada penebangan pohon liar. Kalian suka lihat nggak sih? Kayak di berita di daerah tempat kita ini ada nggak? Ada. Yang suka main asal tebang pohon. Ada nggak? Ada? Iya. Terus pencemaran air, misalnya air saudaranya dibuang di depan rumah, ada nggak kayak gitu? Ada. Iya itu nggak boleh. Terus ada yang kalau orang di kebun itu kan buka lahan kebun, Ya. jadi dia dibakar di kebunnya. Ada nggak pernah lihat kayak seperti itu? Wah. Nggak pernah. Terus kalian pernah lihat nggak sih kalau ada pemburu-pemburu yang cari-cari alam itu ditembak gitu, hewan-hewan tupai, terus menembak burung, apalagi? Tembak ada. Apalagi? Misalnya kan ada pemburu-pemburuan babi ya kan ya, yang suka cari di kebun-kebun itu, ya kan Nak? Ya. Karena dia merusak ada. Karena babinya merusak ladang. Ini juga. Nah, itu tadi kan yang merusak. Kalau yang menjaga keseimbangan ekosistem itu apa? Misalnya dengan apa kita menjaga ekosistem? Dengan apa? Misalnya menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Tombak. Siapa? Tidak boleh. Itu berarti tidak menjaga ekosistem. Iya. Kalau di rumah listrik TV-nya misalnya nggak ditonton, dimatiin apa enggak? Mati. Itu namanya apa? Menghemat listrik. Air, mau kalian bikin sanyo, air udah penuh, tapi nggak dimatiin. Gaji. Itu apa namanya? Boros listrik. Boros. Boros, buang-buang Air. Iya. Terus kalian kalau ada sampah di rumah, sampahnya dibedakan nggak? Sampah plastik, ini sampah ini. Ya. Terus sampahnya dibakar nggak? Bakar. Dibakar tapi jangan yang bisa nanti kebakaran. Nah, kalian juga kalau di rumah suka nggak bantuin mamanya bersih-bersih? Suka. Itu juga menjaga ekosistem. Misalnya dengan apa? Menyapu. Apung. Potong Tidur. Cuci sepatu. Sepatu sendiri. Sekarang ibu mohon kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Ayo, kelompok ini mana? Langsung siapa? Sini, pindah sini, posisinya dari sini. Ayo sekali Pak. Satu lagi. Ibu mau bagi kelompok
abiotik adalah apa? Abiotik adalah apa? Abiotik. Paling bawah aja. Terus nah di sini komponen biotik ini apa aja? Ada apa? Karbon. Yang itu apa aja? Di sini tulis abiotik adalah titik. Apa ya? Apa?
Bom. Bom. Bagaimana? Besi itu udah mati kan? Iya. Pak Adit sama apa ketawa terus. Itu kan ini. Itu kan ini. Ayo, waktunya tinggal 5 menit. Nanti yang maju Ibu Aca. Tunggu dulu ya. Ya iya dong. Kalau diskusi terus kelompoknya cuma 2 orang yang harus gantian. Nggak cuma satu aja yang kerja. Ya. Tania. Tania. Ayo, tinggal 5 menit lagi.
hidup. Kalau yang biotik itu yang hidup. Kita tangan dulu. Ya. Sekarang kelompok kedua, ayo. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ya. ini akan Hasil dari diskusi kami tentang pohon, rumput, gajah, burung, harimau, kancil, jerapah. ya. Kalau untuk yang abiotik, ya, yang tidak hidup. Suhu, Ya. air, udara, cahaya, tanah, pasir, besi, tanah minyak. Ya, kalian sudah bisa merepresentasikan dengan baik. Tapi kalau mempresentasikan nggak boleh sambil mainan, nggak boleh sambil ketawa. Terus gitu tuh. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan tentang abiotik dan sampai sini kalian berarti sudah paham. Sudah paham. Nah, kalau biotik dan abiotik di lingkungan kita ini apa sih? Ulang lagi. Pokoknya banyak ya. Nah, itu ulang lagi. Coba kalian masih ingat nggak sih? Ekosistem adalah. Siapa yang mau menjawab? Padilla, baca Padilla apa? Ekosistem. Coba jawab. Ayo. Ekosistem adalah Sehingga interaksi antara komponen dapat berjalan dengan baik. Nah, semua komponen yang ada dalam ekosistem itu memiliki peran penting. Contohnya kayak tadi, kalau tanaman nggak di tanah, dia bisa hidup apa enggak? Kalau tanaman tidak disiram, dia bakal mati. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem berarti kita juga harus menjaga kelestarian di sekolah, di rumah, di bumi. Ibu harap kalian semua sudah mampu mengamati. Tadi kan sudah berdiskusi, sudah menjelaskan keterkaitan komponen ini sama ini seperti apa. Ibu pengennya tuh kalian tuh gak cuma tapi yang ibu bicarakan ini kalian paham, kalian tahu. Misalnya nanti gini, mamanya mau bicara gini, Adila, tolong tanamkan itu bibit bunga. Nanti kamu tanamnya di samping. Berarti kan dia nggak bisa hidup. Berarti Adila tidak mendengarkan penjelasan ibu guru, ya? Oke, sebentar. Sekarang kita masih punya waktu berapa menit? Berapa menit lagi itu? Untuk lebih memperdalam lagi
tadi kan diskusi. Kalau yang ini mandiri. Coba kalian kerjakan. Yuk, dikerjakan. Tulis nama kalian. Kasih waktu sampai waktu istirahat. Yuk. Ya, yang betul kalian silang ya. Berikut ini yang termasuk komponen abiotik adalah apa? Jawaban yang benar kalian silang. Yang nomor 3, pada ekosistem sawah. Ya. Yang nomor 3, pada ekosistem sawah, komponen biotik yang dapat ditemukan itu apa saja? Komponen yang hidup di sawah itu ada apa saja? Ayo. Yang nomor 4. Air, cahaya matahari, dan tumbuhan padi. Ayo. Sambil dibaca, sambil dikerjakan. Kasih 5 menit lagi. 5 menit lagi. Yuk. Nanti kita cek masing-masing berapa yang kalian sudah paham. Ayo.
Biotik. Biotik itu kan yang itu berarti rumput, belalang, dan itu yang apa? Biotik. B. Ya salah ya. Ya lagi. Fadila, baca nomor kak. Gejala alam berikut yang menunjukkan ciri biotik adalah Apa jawabannya? Pintar ya. C karena dia biotik itu kan tumbuh. Yang lainnya kan ada air, ada gunung, ada pelangi itu masuk ke abiotik. Lanjut lagi. Tanya. Apa? Bebas. Siapa lagi? Yang nomor 6 ada. Bareng-bareng ada yang fisika. Nomor 6 ayo. Fungsi utama komponen abiotik dalam ekosistem adalah yang B, yaitu menyediakan sumber energi bagi komponen abiotik. Siapa yang kecil semua? Siapa yang salah dua? Siapa yang salah satu? Siapa yang oh salah satu kita. Tiga. Itu tiga. Salah berapa? Salah tiga. Kalau salah tiga berarti harus lebih belajar lagi. Yang salah satu? Oh salah satu. Bapak salah berapa? Salah satu. Sekarang bukunya, kertasnya silakan masukkan ke dalam tas. Kita istirahat terlebih dahulu. Bawa sini. Bukan di depan tugasnya. Mau ibu nilai dulu ya. Bukunya silakan dimasukin dalam tas. Kalian istirahat terlebih dahulu ya. Nanti masuk lagi. Jangan sampai terlambat. Salam. Sudah semua istirahat? Tadi kan kita sudah mempelajari tentang ekosistem, abiotik, dan untuk lebih lengkapnya kita akan melakukan observasi di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah kita ini ada apa aja sih yang biotik? Ada apa saja sih yang abiotik? Sudah siap? Ibu bagi kertas seperti kelompok tadi ya. Ibu bagi 3 kelompok. Ini kelompoknya 2, sini di kelompok 1, dan ada kelompok 3. Siap-siap, keluarkan pensilnya dan pulpen. Kita akan mengamati tentang ekosistem, abiotik, dan biotik di lingkungan sekolah. Ayo kita keluar semuanya yuk. Kita perhatikan. Yuk bawa kertasnya. Coba diperlihat. Pohon jambu ini termasuk abiotik atau biotik? Biotik. Termasuk biotik karena apa? Kok pohon jambu ini termasuk biotik? Karena makhluk hidup Karena makhluk hidup. Dia bernapas atau tidak? Tidak, tapi dia berkembang. Nah sekarang ini pohon apa namanya? Silahkan dicatat. Pohon jambu dia termasuk ke biotik. Silahkan dicatat. Ayo.
Sudah selesai? Mari kita cari lagi. Kira-kira apa lagi ya? Tanaman apa ya? Yang ada di... Nah, ini seperti ini. Ini tanaman. Tanaman ini abiotik atau biotik? Biotik karena dia hidup. Silahkan ditulis lagi. Ini namanya bunga. Nah, kita cari apa lagi yuk di lingkungan sekitar sekolah kita ini kan banyak sekali. Ini juga nih, ini juga. Ini loh, ini menghasilkan. Ini loh, ini apa namanya? Ubi. Ubi apa namanya? Ubi jalar atau ubi ungu. Nah, dia termasuk ke yang biotik karena dia makhluk hidup. Karena dia juga hidup ini anak ya, nggak mati kan ya? Kalau nggak ada umbinya bisa kita makan. Nah ya silahkan ditulis dulu. Silahkan ditulis. Nah, kita lanjut lagi yuk. Sepertinya ibu melihat pohon pisang di sana. Ayo, 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 kita lihat. Mari kita lihat semuanya yuk. Coba, kita ada pohon apa, Nak? Ada pohon pisang. Pohon pisang ini berbuah atau tidak? Iya, dia termasuk ke biotik. Silahkan ditulis lagi. Setelah ini kita akan mengamati ekosistem tentang abiotik. Nah, mumpung kita masih di sini, coba kita cari kalau yang abiotik ada apa di sini ya? Mana batu? Coba dilihat. Oh ini. Ini hidup apa tidak? Tidak. Makanya dia disebut abiotik. Sekarang kita cari yang lain yuk. Nih, yang kita hijak ini, yang kita hijak. Tanah ini termasuk apa? Abiotik. Nah, kalau bangunan ini, bangunan sekolah kita. Abiotik karena tidak hidup. Ini nih, silau banget nih apa nih ya? Matahari. Coba di sini yuk, kita yuk, di sini yuk. Coba kita lihat. Ini ya cahaya matahari ya. Nah, ini termasuk apa? Abiotik karena tidak hidup. Terus udaranya itu termasuk betul sekali. Sekarang kita sudah melakukan pengamatan sederhana. Di mana ini? Di lingkungan sekolah. Sekarang kita masuk ke kelas lagi. Kita sudah melakukan observasi di lingkungan sekolah. Sekarang mau menyusun kelompok yang memperhatikan hasil pengamatan kita. Coba kelompok 3 silakan ke depan mempresentasikan observasi sederhana di lingkungan sekolah. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian dari kelompok mana? Ayo. Itu yang ada di lingkungan sekolah kita ya? Oh iya, jadi di lingkungan sekolah kita ini ada pohon jambu, pohon pisang, mantang ubi jalar, dan lain-lain. Coba kalau untuk yang abiotik. Terus?
kita dapatkan. Ya saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah melakukan observasi sederhana, sudah mempelajari tentang ekosistem abiotik dan biotik. Ibu harapkan kalian lebih mampu lagi, lebih paham lagi ya. Nanti kalau ditanya sama siapa, sama teman-teman kalian, nanti kalian bisa menjawab, oke anak ya? Nah sekarang silakan dimasukkan bukunya. Kita mau berdoa sebelum pulang. Dimasukkan.